Ya, selamat pagi semuanya, selamat malam atau selamat siang, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai Freemason, sebuah pembahasan yang menarik ya. Karena kekuatan Freemason dan pengaruhnya itu sangat besar. Sementara orang-orang yang skeptis hanya menganggap ini kumpulan orang-orang tua yang berkumpul dan gak ada kerjaan ya, mengisi waktu, membuat charity dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai karya-karya yang impact-nya sangat besar. Nah, tokoh-tokoh Freemason yang terkenal itu sudah disebutkan di video sebelumnya, ada 14 presiden Amerika. Dari 44 total yang pernah menjabat merupakan anggota Freemason. Itu fakta yang sangat sejarah ya, sangat benar dan bukan hoax. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai legenda Freemason. Yang dimaksud dengan legenda Freemason itu adalah orang-orang yang tergolong legendaris yang mempunyai karya-karya yang sampai sekarang bisa kita nikmatin. Dan tentunya saya menjamin beberapa dari orang-orang yang akan disebutkan ini kalian nggak kenal ya, atau nggak tahu bahwa mereka itu adalah seseorang yang anggota Freemason. Oke, kita mulai dari tokoh-tokoh yang mungkin nggak terlalu terkenal ya. Jadi tonton terus sampai habis, sampai ini selesai videonya supaya kalian tahu pembahasannya tentang apa dan nggak setengah-setengah menerima informasinya. Jangan lupa juga di subscribe, di like, dan dinyalakan notifikasinya supaya kalau ada video baru kalian tahu. Dan kalian akan bisa komen juga setelah video ini selesai ditonton ya. Sebutkan kira-kira komennya apa gitu di sini ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang akan dibahas. Oke, untuk yang pertama kita akan menyebutkan dua nama yang berpengaruh pada arsitektur di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Frederick Auguste Bartholdi. Dia seorang pemahat dari Prancis yang pada tahun 1871 pergi ke Amerika, tetapi bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk mencari lokasi yang tepat untuk didirikannya patung Liberty. Nah, seperti kita tahu, patung Liberty ini menjadi ikon untuk dunia internasional yang melambangkan Amerika Serikat dan demokrasinya atau kebebasan Amerika Serikat. Nah, Liberty sendiri ini biasanya dikenal juga dengan nama Liberty Enlightening the World atau Liberty menyinari dunia. Pada tahun 1875, ketika Liberty ini sudah jadi, si Frederick Auguste Bartholdi ini juga bergabung dengan Freemason. Nah, di sini kita lihat ya bahwa Freemason memang mengambil orang-orang yang berpengaruh, yang berprestasi bagi berbagai bidang ya. Nah, mungkin kita lihat apakah ketika top baru diambil Freemason atau sebelumnya. Sebetulnya ini bisa menjadi satu analisis karena untuk bergabung dengan Freemason itu biasa diperlukan tahun-tahun untuk mempelajari sebelum benar-benar resmi bergabung atau terinisiasi. Jadi bisa jadi si Bartholdi ini memang sudah punya pemikiran-pemikiran masonik ya sebelum Liberty-nya jadi. Karena Liberty-nya sendiri itu nanti kalau dipelajari banyak lambang-lambang yang mengandung lambang-lambang masonik. Dan ketika diresmikan pun di situ ada orang-orang Freemason yang turut ambil peran dalam peresmian si patung Liberty ini. Nah, patung Liberty ini juga memakan biaya yang sangat besar, sekitar 3.500.000 francs, dan ditambah lagi ratusan ribu dolar yang dikumpulkan oleh sukarelawan atau dermawan-dermawan untuk akhirnya bisa menjadi patung Liberty yang dikenal sebagai simbol. Jadi ini bukan simbol untuk Amerika saja, melainkan juga bisa dibilang simbol suatu karya dari Freemason. Nah, yang berikutnya yang juga dibanggakan oleh Freemason adalah bangunan Gedung Putih atau White House. White House ini dibangun oleh James Hoban. Dia ini adalah anggota Freemason. Kalau tadi karyanya jadi dulu, baru kemudian dia gabung Freemason ya. Kalau yang ini enggak, dia sebelumnya memang sudah anggota Freemason. Dan dia memenangkan sayembara pada tahun 1790 mengenai perancangan Gedung Putih atau White House. Nah, White House ini kita kenal sebagai gedung tempat para presiden Amerika bekerja atau berkantor. Nah, saking bangganya dengan si Hoban ini, terdapat beberapa plakat yang dibuat oleh Freemason yang menandakan bahwa arsitek Freemason yang membuat Gedung Putih. Kita bisa lihat ya ini gambar-gambar plakat yang menandakan tentang si James Hoban ini membangun Gedung Putih. Sebenarnya ketika dia menang sayembara itu bayarannya kecil, hanya 500 US dollar. Tapi ternyata bukan nilai uangnya, melainkan nilai prestisnya ya, atau gengsinya dan kebanggaan bagi Freemason ketika bisa membuat atau turut ambil peran dalam pembangunan gedung kepresidenan. Oke, kita akan lanjut ke tokoh berikutnya yang kalian juga nggak nyangka ternyata dia adalah seorang Freemason. Nah, yang satu ini akan kalian kenal nih karena sering lihat pasti. Ya, tokoh berikutnya dia adalah seorang Freemason yang sebelum karyanya meledak dia sudah menjadi anggota Freemason pada tahun 1917, sempat meraih beberapa posisi dan karirnya juga turun naik di situ, artinya dia pernah juga mundur terus dia naik lagi menjadi
pengurus di organisasi Freemason. Nah, bila kalian lihat mukanya nih ya, nah pasti tahu ya ini apa ya. Nah, ini adalah pendiri dari KFC atau Kentucky Fried Chicken bernama Kolonel Harlan Sanders. Kolonelnya sendiri itu diperoleh di tahun 1950. Ini bukan kolonel militer, tapi semacam penghargaan dari kota Kentucky untuk prestasinya si Sanders ini. Tahun 1950 tuh sebelum Kentucky booming. Maksudnya Kentucky Fried Chicken tuh booming ya. Nah, sebelum dia merintis usaha kuliner, Harlan Sanders ini sempat beberapa kali berganti-ganti profesi. Jadi hidupnya cukup keras, tapi dia ini rajin ya, sesuai dengan prinsip Freemason. Freemason kan sebenarnya kasarnya itu kan dibilang tukang batu atau tukang ya, yang sangat pekerja keras, yang rajin dan menginginkan suatu kebebasan. Nah, mungkin itu yang tergambar dari si Harlan Sanders. Dia ini beberapa kali berganti profesi dan bisnis sampai akhirnya bisa sukses di bisnis kuliner. Bahkan dari biografinya, atau orang yang menulis biografi itu dikenal, Sanders ini pernah menjadi pengacara atau bekerja di bidang hukum, dan saat itu karirnya berantakan karena dia berantem dengan kliennya di ruang sidang. Nah, tapi untungnya dia mungkin nggak meneruskan lanjut karir di situ dan lanjut di bidang kuliner dan sangat sukses dengan Kentucky Fried Chicken. Nah, Kentucky Fried Chicken ini dibangun atau terkenal franchise-nya itu pada tahun 1952. Namun kemudian pada tahun 1964 Kentucky Fried Chicken-nya dijual sama dia ke bisnismen lainnya, dijual dengan harga 2 juta dolar Amerika Serikat. Itu suatu jumlah yang sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat Kentucky yang sekarang itu udah bukan dikelola sama si Harlan Sanders. Nah, walaupun itu sudah dijual, tapi si Kolonel Harlan Sanders ini membuat kesepakatan bahwa dia tetap dipakai sebagai ikon dari Kentucky Fried Chicken, dan juga ketika dia masih hidup, dia menjadi brand ambassador-nya. Artinya dia keliling-keliling untuk mempromosikan si franchise dari KFC ini. Dan ketika meninggal, kalau kita lihat ini ada semacam batu nisannya ya, di situ ada simbol-simbol Freemason juga dipahat di situ, karena memang dia termasuk Freemason yang sangat sukses dan dibanggakan oleh organisasinya. Oke, tadi tentang Harlan Sanders. Tapi jangan khawatir. Ya, yang berikutnya kita akan lebih tahu lagi nih ya. Karya-karyanya sering kita nikmatin sampai sekarang, sama seperti ayam KFC mungkin, tapi ini dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah sebuah karya seni yang dibuat seseorang yang dibilang jenius di bidang musik dan menghasilkan 600 lebih karya yang berkaitan dengan musik klasik. Dia adalah Mozart atau Wolfgang Amadeus Mozart, ya nama lengkapnya. Dan dia adalah seorang Freemason yang tergolong Freemason rasionalis. Jadi dibilang dulu itu Freemason itu ada beberapa jenis, ada yang rasional, ada juga yang esoterik. Kalau esoterik itu mereka yang menyukai mistis, okult, dan sejenisnya. Tapi Mozart nggak suka yang seperti itu. Dan dia dibilang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Bavarian Illuminati. Nah, Mozart ini musik-musiknya banyak digunakan dalam acara-acara perkumpulan Freemason dalam bentuk kantata dan lagu. Bahkan ada beberapa gubahannya dia yang diberi judul dengan kata-kata Mason ya, seperti Little Masonic Cantata dan Masonic Funeral Music. Nah, betapa hebatnya dia ya sampai membuat lagu-lagu khusus untuk Freemason. Meskipun lagu itu juga nggak hanya dinikmatin Freemason, tapi kita bisa menikmatinya sampai sekarang. Nah, terlebih lagi dikatakan dalam penelitian lagu-lagu Mozart ini bagus katanya untuk perkembangan anak. Jadi ketika anak bayi atau anak-anak diperdengarkan ini, otaknya akan berkembang dengan lebih baik. Nah, Mozart sendiri ini, saking dia cintanya sama Freemason, dia juga bisa membuat lodge dia sendiri ya. Dia sempat membuat perkumpulan dia sendiri yang terkait dengan Freemason. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya, juga orang yang cukup terkenal ini di dunia seni tapi bukan seni musik. Ya, sama seperti Mozart, orang ini juga membenci adanya hal-hal gaib. Bahkan dia dibilang sempat menjadi ghostbuster atau dia membongkar praktek-praktek gaib-gaib yang palsu atau dukun-dukun palsu di zaman dulu yang bikin acara-acara ya macam-macam ya berkaitan dengan hantu-hantuan tuh dibongkar sama dia, semuanya rahasianya dibuka. Nah, tapi sebetulnya dia tidak hanya terkenal sebagai seorang ghostbuster atau mythbuster, tapi dia lebih terkenal sebagai pesulap yang hebat. Dia adalah Harry Houdini. Nah, Harry Houdini ini adalah seorang Freemason yang sempat menjadi ketua asosiasi magic atau sulap di Amerika Serikat ya. Nah, dia sering melakukan pertunjukan-pertunjukan yang ekstrim atau berbahaya, misalnya di borgol, dirantai, atau ditenggelamkan.
Dan dia ini dibilang dia harus escape atau menyelamatkan diri dari kondisi-kondisi sulit tersebut. Nah, ini kehebatannya dia ya, yang sampai sekarang berusaha mungkin acaranya ditiru oleh beberapa pesulap-pesulap terkenal. Nah, si Houdini ini bilang, sempat ada kata-kata yang bagus ini, dia bilang, "My brain is the key that set free my mind." Nah, artinya otak saya ini adalah alat yang sangat hebat untuk membebaskan pemikiran saya. Jadi dia pemikirannya sangat terbuka. Makanya dibilang Freemason itu orang-orang yang pemikirannya biasanya maju ya, mau menerima berbagai ilmu. Nah, Houdini ini sayangnya dia meninggal karena waktu itu dipukul ya oleh seorang mahasiswa yang ingin mencoba kekuatan sulapnya. Ketika itu dia dipukul dalam kondisi yang dia tidak siap karena orang itu ingin menguji kemampuan si Houdini. Tapi sekali lagi karya-karyanya itu sangat terkenal sampai sekarang. Ya, yang berikutnya ini dari bidang hukum. Dia bernama J. Edgar Hoover. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi di kalangan intelijen dia sangat terkenal. Di tahun 1924 dia menjadi direktur dari BOI. Ini sejenis agen intelijen ya. Yang kemudian pada tahun 1935 BOI ini berubah jadi sesuatu yang kita kenal sebagai FBI. Nah, FBI ini banyak kita kenal dari film seri, di TV maupun di tayangan layar lebar sebagai agen intelijen atau badan intelijen yang sangat canggih atau sangat terkenal. Dan memang benar karena FBI ini ketika pertama-tama berdiri dan diketuai oleh si Edgar Hoover, mereka ini berhasil memerangi mafia-mafia yang ada di Amerika Serikat. Bahkan dibilang FBI ini menjadi panutan bagi badan-badan sejenis di seluruh dunia mengenai bagaimana cara membentuk badan keamanan yang canggih dengan sistem yang modern untuk memerangi kejahatan di saat itu. Nah, salah satu yang diperangi nama dia adalah Al Capone atau ketua mafia yang terkenal ya. Nah, si Edgar Hoover ini tergabung dalam Lodge Washington DC dan dia juga mencapai derajat 33 dari Scottish Rite Freemason. Jadi selain karirnya bagus di Freemason pun dia termasuk orang yang menduduki jabatan tinggi. Nah, Edgar Hoover ini ternyata juga didukung karirnya oleh Freemason lainnya, yaitu Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika yang juga adalah Freemason. Jadi kita lihat bagaimana para Freemason ini berkolaborasi satu sama lain membantu untuk meningkatkan karir dan kekuasaan yang ada yang mereka miliki ya. Ini adalah sesuatu yang ya barangkali untuk orang-orang yang nggak suka konspirasi mereka menganggap ini nggak ada. Tapi ini adalah suatu kenyataan. Ya, setelah kita mendengar berbagai penjelasan tadi mengenai tokoh-tokoh Freemason ya yang kita nggak nyangka, Freemason ini kalau kita lihat sebenarnya lebih terkait pada hal-hal yang bersifat rasional yang terbuka, walaupun ada yang di bidang esoterik juga. Tetapi nggak semua terkait Freemason itu terkait dengan penyembahan setan dan sebagainya. Karena kalau kita lihat tadi ada tokoh-tokoh yang justru menentang hal-hal seperti itu. Seperti si Mozart, dia nggak suka hal-hal kayak gitu. Juga si Harry Houdini juga dia nggak suka hal-hal gaib semacam itu. Jadi sangat salah kalau kita menganggap Freemason ini hanya organisasi di bidang perdukunan yang karena setan akhirnya semua bisa naik tingkatnya. Padahal kalau kita lihat seperti si Roosevelt dan si Hoover, tadi kan mereka bisa saling membantu dan mendukung untuk menguasai pemerintahan dan menguasai hukum di Amerika. Nah, itu adalah bagaimana Freemason ini bekerja. Seperti juga kalau kita lihat ya simbol-simbol yang mereka keluarkan di berbagai hal itu kan untuk menyatukan karena mungkin bahasa mereka berbeda. Sehingga ketika lihat simbol itu atau lihat kode-kode tertentu orang bisa tahu oh dia Freemason sehingga harus saling dibantu. Dan ini merupakan legenda ya, legenda atau sesuatu yang memang dari sejarah seperti itu bahwa Freemason ini brotherhood dan akar untuk saling membantunya itu sangat kuat. Kalian bisa cari itu banyak cerita-cerita Freemason saling membantu. Bahkan yang dibantu itu bukan hanya anggotanya aja, tetapi juga kalau Freemason itu punya anak dan anak ini suatu hari membutuhkan pertolongan, nah anggota Freemason lain yang mengenali simbolnya biasanya berupa cincin atau berupa cara bersalaman atau sandi, nah dia harus membantu anak tersebut. Tapi tadi ya ketika saya bilang cincin juga kalian jangan beli sembarangan karena ya mereka tahu mana yang asli, mana yang nggak asli ya. Jangan sampai kalian pura-pura ngaku-ngaku Freemason padahal bukan. Nanti akibatnya juga susah karena orang-orang ini memegang kekuasaan yang sangat besar, juga mereka tentunya nggak suka ya kalau dipermainkan. Oke, jangan lupa kalian subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga tahu kalau ada video-video baru, juga di like dan di komen. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.